Hari ini Bahlil resmi dicopot dari kabinet dalam rangka peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo. Hari ini Bahlil Lahadalia resmi dicopot dari kabinet dalam rangka peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo. Wow. Kalimat tersebut adalah bentuk kalimat A. Kalimat berita B. Kalimat perintah C. Kalimat mengada-ngada D. Kalimat harapan. Ya, orang lagi main tebak-tebakan ya, malu. Yuk lanjut. BP yang merupakan nama SPBU kepanjangan dari A. Bambang Pamungkas, B. Blackpink, C. Buku pelajar, D. Bahlil pandai, E. Bahlil pecat. Kabur. Oke, bercanda guys ya, bercanda ya, lelucon ya. Jadi kita selalu mulai dengan yang lucu-lucu aja ya, biar kita nggak terlalu stres teman-teman ya. Di negeri Konoha ini banyak hal yang bikin stres, kita sekali-sekali komedi lah ya. Lanjut. Jadi di hari ini tanggal 22 Oktober adalah hari ke-44 dari 90 hari teman-teman ya, kita memantau kinerja Pak Purbaya dari hari pertama sampai hari ke-90 karena dia menjanjikan 3 bulan akan bla 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 perjanjiannya ya. Cuman sampai sekarang kinerjanya belum kelihatan dengan jelas ya. Dan kebetulan kemarin dia bikin program lapor Pak Purbaya dan sudah gue bikin laporan ya. Setiap hari gue bikin 1 laporan. Minimal 1 laporan ya. Ini sudah hari ke-8. Berarti gue sudah bikin 8 buah laporan teman-teman ya. Lapor Pak Purbaya. Pertanyaan gue adalah bagaimana SOP-nya? Bagaimana proses pelaksanaan lapor Pak Purbaya ini? Bagaimana menanggapinya? Bagaimana nanti kan ada yang dilaporkan, ada yang melaporkan. Bagaimana di counternya, dan bagaimana proses keputusannya. Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi wajib pajak, kan belum jelas nih teman-teman ya, sampai sekarang ya. Nah, apa yang gue laporkan hari ini? Yang gue laporkan adalah Suryo Utomo, salah satu pegawainya Pak Purbaya ya. Yang pertama, waduh, nggak kebaca ini ya. Jadi premanisme Suryo Utomo. Kan kemarin ada premanisme 3 raksa nih. Gue sekarang bikin premanisme Suryo Utomo. Yang pertama, dia digugat secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor sengketanya 475, tetapi dia menggunakan uang rakyat untuk membayar kuasa hukum, ya, padahal merupakan urusan pribadi personal dia. Yang kedua, dia tidak hadir pada sidang mediasi 475 ya, dengan alasan tugas negara. Apakah benar dia ada tugas negara dari Pak Purbaya di hari Rabu jam 13 ya, hari ini dan juga minggu lalu dan juga minggu lalunya. Sedangkan kami nih wajib pajak, ketika diperiksa sama petugas pajak, kami wajib hadir ke kantor pajak. Nggak ada alasan tuh, kami wajib hadir ya. Nah, sedangkan dia ketika digugat di pengadilan, dia bilang tidak mau hadir dengan alasan tugas negara. Tapi nggak jelas tugas negaranya apa gitu loh. Apakah meeting dengan Purbaya, meeting dengan Pak Prabowo, atau apa? Itu nggak jelas teman-teman ya. Oke. Sudah masuk laporan dan kita tunggu bagaimana reaksi dari lapor Pak Purbaya. Alamak, downtime lagi ya, error lagi Cortex ya. Sudah hari keberapa ini? Pak Purbaya kan bilang 1 bulan ngebarisin Cortex ya. Besok, yaitu di hari video ini tayang, tanggal 23 Oktober, sudah hari ke-1 bulan teman-teman ya. Sudah 1 bulan dari janji Pak Purbaya, seharusnya tanggal 23 Oktober Cortex sudah selesai, sudah ready, sudah lancar. Tiap hari masih begini ternyata ya, masih error begini. Gimana Cortex ini ya? Mau bikin MPPT tapi ada notifikasi seperti ini, error ya. Ada downtime lagi ya, Jumat dan Sabtu mau downtime. Seluruh layanan elektronik DJP mau downtime. Mau diapain? Coba mau diapain? Kecuali Cortex katanya, kan aneh. Kecuali Cortex mau diapain coba? Aduh. Kemudian ini ada orang ya. Jadi ada teman gue lagi ya, dia mengalami akte pendaftarannya 7 Oktober, AHU-nya 10 Oktober, tapi di sistem DJP tercatatnya 3 Oktober alias tanggal mundur. Kan tolol nih Cortex nih ya, tolol banget ini Cortex teman-teman ya. Bagaimana mau bisa sembuh ini Cortex kalau tanggal aja dia nggak bisa bikin yang benar coba. Kacau ini. Lanjut. Purbaya curiga Demul ya. Demul ini KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tetapi sekarang udah ganti jadi Demul ya. Gue nggak ngikutin ya. Apakah dia merubah branding menjadi Demul? Coba dikibuli anak buah soal data dana simpanan Pemda. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.930.534.522 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada
sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, merahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Pak Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dan dari sana. Tanya aja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkin bisa anak gue juga dari dia. Kalau itu kan ada laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Jadi teman-teman, ini adalah perang bintang ya, perang antara sesama pejabat tetapi dalam rangka popularitas. Ini tuh bukan ngomongin good governance, enggak ya. Kalau ini ngomongin good governance, si Purbaya tinggal telepon Kang Deddy, ya kan? Bro, begini, gimana solusinya? Atau Kang Deddy juga bisa telepon Purbaya. Kan dia punya nomornya Purbaya dong, nggak mungkin nggak punya dong. Dia tinggal telepon Pak Purbaya. Pak Purbaya, begini penjelasannya, mana buktinya, lu salah atau gue yang salah, bla bla bla, kita cari solusinya. Tapi kan dua orang ini tidak mau bertemu langsung. Dua orang ini maunya perang ke media sosial. Ya kan? Dua orang ini sama-sama sedang mengejar popularitas. Karena gue nggak tahu deh apakah 2029 mau dikejar. Tetapi yang nyerang duluan kan si Purbaya ya. Yang nyerang duluan Purbaya. Kemudian di counter sama si Kang Deddy. Gue tidak mendukung salah satunya. Tetapi kita sebagai orang luar, kita berusaha untuk netral dong. Kang Deddy sudah berusaha nih kasih data gitu loh. Kasih data dan dia merasa gue nggak salah. Nah Purbaya ketika di counter ngeles ya, malah bilang lu cari sendiri ke Bank Indonesia. Lah jangan begitu dong, kan lu yang pertama kali lempar datanya Pak Purbaya, ya. Lu yang pertama kali lempar isu ini, ngejelek-jelekin orang, nyampahin orang ya, ngetolol-tololin orang gitu ya. Tetapi ketika orang itu mengcounter, orang itu minta transparansi, orang itu minta dibuka datanya, lu tidak punya datanya Pak Purbaya. Masa suruh orang langsung cek ke Bank BI? Ya kan lu yang bikin masalah gitu loh. Lu yang buka datanya pertama kali, lu yang asal ngomong pertama kali gitu loh Pak Purbaya ya. Jadi gue mengkritik Pak Purbaya dalam rangka ini ya. Bukan berarti gue dukung Kang Deddy Mulyadi ya. Enggak. Maksud gue kalau lu mau selesaikan dengan cara good governance, kan lu tinggal duduk bareng di sebuah meja beresin masalahnya. Tetapi kan lu tidak mau. Anda berdua ini kan maunya ribut di media sosial kayak gue ini ya. Maunya ribut di media sosial. Nah, karena itu kita harus buka-bukaan dong. Buka-bukaan transparansi dong, biar tidak ada dusta di antara kita. Kan antara dua orang ini kan pasti salah satunya bohong dong. Salah satunya bohong, salah satunya salah kan gitu kan. Nah, Kang Deddy sudah berusaha buka data nih. Purbaya mana datanya? Jangan ngomong doang Pak Purbaya ya. Jadi ini adalah perang bintang, perang psikologis antara dua orang yang sedang rame-rame di media sosial ya. Nah, KTM tentu aja menggunakan momen ini untuk nebeng popularitas ya kan. Tetapi kan Kang Deddy juga punya dasar gitu loh. Gue nggak salah, dia bilang gue punya data kok dan gue sudah ngomong kepada Bank BJB dan sebagainya kok nggak ada gitu. Berarti kan Purbaya nuduh, Purbaya kan berarti fitnah. Begitu di counter Purbayanya ngeles. Lah nggak ketemu solusi kalau gitu Pak Purbaya. Masa lu suruh orang ke pihak ketiga lagi? Kan lu yang pertama kali melempar isunya gitu loh. Oke, Pak Purbaya. Ditantang Deddy Mulyadi ya, Purbaya mengatakan mungkin dia dikibuli anak buah. Nuduh lagi nih Pak Purbaya. Nuduh nggak pakai bukti. Aduh. Ini negara hukum Pak Purbaya, jangan gitu dong ya. Kalau memang Pak Purbaya punya datanya di print di kertas, tunjukkan ke muka kita semua. Kita bisa lihat sama-sama siapa yang bohong, Deddy yang bohong atau lu yang bego Pak Purbaya ya. Jadi tolong dong. Kalau memang lu merasa benar, pakai data, tunjukkan datanya ke kita semua. Jangan sampai ngelempar isu, nanti kan isu dilempar nih, datanya tidak ada. Akhirnya siapa yang menang? Yang menang adalah yang lebih populer, gitu kan? Sedangkan kita tuh nggak boleh begitu, cara hidup, cara bernegara nggak boleh begitu, gitu loh. Cara bernegara harus menggunakan fakta, data, gitu kan? Bukan dengan asal klaim, asal ngomong, ya Pak Purbaya ya.
Masa lu ngomong begitu? Sakit hati dong orang lu digituin ya. Mungkin dia dikibulin anak buah. Sakit hati dong orang digituin. Buktinya mana Pak Purbaya? Datanya mana Pak Purbaya? Aduh, ngomong doang sih Pak Purbaya ini ya. Waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh, Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Di situ ada flag, ada contrengan nih, data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Tanya aja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Loh, kok jangan suruh saya kerja? Lu yang pertama kali ngelempar isu, Pak Purbaya. Aduh, masa gue mesti pakai logika sih? Lu yang ngelempar isu. Lu ketika ngomong nggak pakai data. Sama kayak oknum pajak nih. Sama kayak oknum pajak di KPP nih. Lempar isu, lempar SP2DK, tidak pakai rincian data. Kami yang mesti disuruh membuktikan sebaliknya. Kan sama nih Purbaya nih. Dia ngelempar isu, isunya ditantang balik oleh orang yang dilempar isunya. Mana transparansinya? Dia bilang, lu cari sendiri datanya. Lah, lu dulu yang mulai, Pak Purbaya. Gentleman dong. Aduh, gue ini lama-lama si Purbaya udah kayak Anies nih ya. Pintar ngeles. Ditembak dari sini dia ngeles. Tembak sana dia ngeles. Tembak sana dia ngeles. Licin banget ini orang. Data, Pak, data. Mana datanya, Pak Purbaya? Kasih kita lihat datanya, beres. Lu print di kertas aja, selesai. Jangan-jangan lu ini kebulin sama anak buah lu. Ah, Purbaya ini. Gimana sih? Jadi, pakai data, Pak Purbaya. Tolong dong, Pak. Aduh, masa lu yang lempar isu, lu bilang orang lain salah, begitu orang lain tanya minta detailnya, lu bilang cari sendiri datanya. Lu yang mesti buktikan bahwa lu tidak bersalah. Nggak begitu cara kerjanya, Pak Purbaya. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan dong. Lu yang mendalilkan dulu, Pak Purbaya. Ngeles mulu si Pak Purbaya ini ya, Purbaya. Lanjut. Purbaya respon tantangan Deddy Mulyadi 4M ya, periksa aja sendiri. Kan nggak begitu dong. Ini adalah cara kerja dari oknum DJP, oknum kantor pajak Pak Purbaya ya. Begitu kan, oknum pajak kan? Oknum pajak itu kirim SP2DK. Kami menemukan data sekian puluh miliar. Lu silakan klarifikasi. Kalau lu nggak bisa klarifikasi, kami nyatakan ini sebagai penghasilan. Oke? Begitu orang si wajib pajak datang, mana buktinya, mana rinciannya? Dia bilang, kami nggak punya rincian. Anda yang mesti membuktikan bahwa data kami salah. Nggak begitu dong cara kerjanya, Pak Purbaya. Lu udah mulai ketularan Sri Mulyani, ketularan gaya-gaya oknum pajak, Pak Purbaya. Gimana sih? Kok periksa aja sendiri? Lu yang mulai ngomong. Buka dong datanya, tempel ke muka kita semua. Kita bisa lihat, oh siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan lempar isu terus lu sembunyi tangan, Pak Purbaya. Ah, gimana ini menteri mau transparan kalau begini caranya? Nah, beda cerita dengan DKI. Si Pak siapa ini? Pak Pramono ini, Gubernur Jakarta ya, yang sampai sekarang nggak jelas apa kinerjanya ini. 1000% betul katanya. Kalau Kang Deddy minimal ada perlawanan gitu ya. Si Pramono 1000% betul. Lu kayak gua ya minimal membela diri dikit gitu loh. Jangan begitu. Udahlah. Gimana sih? Coba kita dengar. Ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%. Bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk
akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Oleh Politisi tuh pintar ngeles banget ya. Sekarang gimana ceritanya lu pembayaran di akhir November Desember? Memang Januari sampai September nggak ada pembangunan, Pak? Jadi ada teman gue sering bilang yang namanya proyek pemerintah itu angkatan 66 katanya ya. Jadi 6 bulan kerja, 6 bulan cuti liburannya. kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024. Itulah Pak Pramono ya. Mana nih kinerja Pak Pramono nih? Oh, si Yudo. Halo, Bro Yudo. Sempat dilarang Menkeu Purbaya main media sosial. Kini Yudo Sadewa jadi sorotan bilang demo mahasiswa dibayar sampai yang aktif bisa jadi tersangka. Oke. Gimana nih Pak Yudo nih, anak muda yang masih semangat terus nih ya. Pak Yudo tetap melakukan aktivitas di media sosial dan membuat kontroversi ya. Oke. Menyinggung gerakan aksi mahasiswa yang berdemo. Oke, guys, nanti kalau kalian udah lulus kuliah, jangan kaget kalau teman kalian yang lulus ikut demo aktif. Jadi tersangka kasus korupsi, guys. Karena zaman sekarang mahasiswa itu dibayar untuk demo. Mereka demo bukan karena anti korupsi, tapi karena tidak kebagian jatah. Oke. Ada yang bilang ya, ada yang jawab ya. Dia nggak ngerti, masih kecil. Oh, ini Pak Purbaya ya. Saya sudah larang dia untuk tidak main Instagram lagi. Terus terang, gue sih tidak peduli dengan substansi narasi dari si Yudo ya. Tetapi gue melihat dalam negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat. Ya dong. Dan gue mengkritik Purbaya waktu itu ya. Seharusnya lu tidak menghalangi anak lu untuk berekspresi di media sosial. Terserah dia mau ekspresi apa gitu ya. Lagi pula dia sudah dewasa ya, walaupun dia anak kecil, tapi kan dia sudah dewasa lah ya, sudah miliarder kripto kalau nggak salah ya, sudah miliarder kripto. Jadi menurut gua bebas aja, silakan aja semua orang bebas berekspresi, bebas berpendapat, baik itu positif maupun negatif, baik itu benar atau nggak benar, kan itu pendapat dia kan, itu kan pendapat dia kan, dia tidak bilang bahwa itu fakta. Ya udah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi dia ini sama kayak gue. Gua, Yudo sama Purbaya ini kepribadiannya sama. Kami ini koleris sanguin namanya, sanguin koleris namanya. Kita orang yang aktif, kita orang yang belak-belakan, kita ini nggak bisa ditekan. Kita ini nggak bisa dihalang-halangi ketika kita punya pendapat gitu ya. Kita mesti ungkapkan. Sama, kami ini sama karakternya ya. Nah, cuma bedanya kan gue rakyat jelata, orang biasa. Kalau Yudo kan, ya lu anak pejabat bos ya. Kalau Purbaya, ya Menteri Keuangan, calon wakil presiden, calon presiden. Ya sebaiknya mulutnya agak dijaga-jaga dikit lah. Purbaya soal dampak tolak impor pakaian bekas di Pasar Senen, lu pengen menghidupkan UMKM ilegal, katanya. Menko menegaskan tidak akan membiarkan UMKM ilegal ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut ditegaskan Menko yang menolak adanya impor pakaian bekas atau balpres masuk ke dalam negeri. Ini kan cerita lama ya teman-teman ya. Lu ingat nggak teman-teman, di zaman Jokowi ketika dia lagi promosi ya, pengen periode kedua atau apa gitu ya, itu tiba-tiba impor sepi, tiba-tiba impor ilegal di-cut gitu. Kenapa? Karena dia mau bangga-banggain diri dia, si Jokowi ini ya, kalau nggak salah ya, bahwa dia menegakkan hukum dengan benar. Setelah dia terpilih, masuk lagi tuh impor ilegal, masuk lagi semuanya. Jadi Pak Purbaya ini gua rasa dia lagi masa kampanye kan untuk 2029, sehingga dia bilang gue mau cabut impor ilegal, mau diblokir dan sebagainya. Pertanyaan gue adalah kepastian hukumnya di mana, Pak? Gitu loh, kepastian hukumnya gimana? Dan bagaimana lu menciptakan sebuah sistem supaya ini tidak terjadi lagi gitu loh. Oke? Jangan sampai ini hanyalah sebuah cerita populer untuk membuat orang tiarap, nanti tiba-tiba 2 bulan lagi dibuka semua. Kan percuma gitu loh. Jadi lebih baik Pak Purbaya ngeberesin hukumnya, ngeberesin payung hukumnya, bukan ngeberesin di remeh-temeh seperti ini gitu loh. Lo pengen menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita, katanya. Oke. Purbaya menekankan pemerintah hanya akan memberikan dukungan pada UMKM yang legal. Dengan begitu, tercipta lapangan kerja dan produsen tekstil di dalam negeri bisa hidup. Pak, udah terlanjur bangkrut, Pak. Udah terlanjur bangkrut. Aduh, kemarin siapa tuh? Sritex bangkrut, lu kemana aja, Pak Purbaya? Ya, kan belum jadi menteri ya.
Udah terlanjur Pak, udah terlanjur mati Pak UMKM kita Pak, udah nggak selamat Pak. Bapak matiin semua impor ilegal, yang terjadi adalah harga melonjak nanti. UMKM internal Indonesia sudah bangkrut semua Pak, tekstil udah nggak ada yang selamat. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal dan juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan di sisi produksi di sini. Oke, tetapi kan pertanyaan gue adalah, apakah tindakan Bapak melarang-larang ini adalah sebuah tindakan yang musiman, bulan per bulan, atau sesuatu yang permanen? Kalau permanen, apa jaminannya ini akan permanen? Apa coba? Nggak jelas Pak Purbaya ini kan. Jadi kita ingin menghidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri. Ya gimana menghidupkannya? Dirjen Bea Cukainya belum dipecat, ya. Orang-orang pentingnya belum dipecat. Para eselon 1 kayak Surya Utomo masih ada di situ. Gimana, Pak? Jadi antara ucapannya Purbaya dengan tindakan di lapangan itu nggak nyambung, gitu loh. Bagaimana lu bisa menghancurkan importer ilegal kalau para pejabat-pejabatnya yang lu tahu selama ini bertindak di belakang layar tidak lu pecat, gitu loh. Tapi itu negeri Konoha, teman-teman ya, cerita Konoha ya. Kalau Indonesia mah pada bagus pejabatnya. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri. Oleh karena itu, Purbaya menyampaikan Pasar Senen tidak ditutup meski tidak diperbolehkan lagi menjualbelikan pakaian bekas. Ada dua masalah di sini ya. Masalah pertama, kalau lu larang dia menjualbelikan pakaian bekas, pertanyaan gua, apakah barang itu hilang? Tidak. Apakah barang itu menjadi tidak dijual? Tidak juga. Dia pindah ke tempat lain. Kalau nggak pindah ke tempat lain, dia masukin ke toko online, ya kan? Kalau nggak ke toko online, dia tiarap dulu. Nanti 2 bulan lagi buka lagi. Itu masalah pertama. Lu tidak menghilangkan pakaian bekas itu, Pak Purbaya ya. Lu hanya melarang sementara, tapi lu tidak menghilangkan. Kenapa? Lu tidak kasih solusi, Pak Purbaya. Ya, lu hanya melarang, dan melarang, tapi tidak ada solusi. Mereka ini kan sudah terbiasa jualan barang bekas, pakaian bekas nih kan, dan mereka kan di level UMKM dong. Pemain bandar kan lu nggak bisa sentuh dong, ya. Distributor gede lu nggak bisa sentuh dong. Yang lu sentuh nih para pedagang UMKM di Pasar Senen. Nggak bisa hilang Pak barangnya Pak. Maksud gua prakteknya nggak bisa hilang. Lu larang iya, jalanan jadi bersih iya, tetapi prakteknya nggak bisa hilang. Ya, karena lu tidak kasih solusi. Kecuali lu kasih solusi, kecuali lu kasih pekerjaan yang lain atau usaha yang lain itu masih oke. Tapi nggak ada solusi. Masalah kedua adalah ini adalah sebuah struktur bisnis dari hulu ke hilir sudah terstruktur. Gitu Pak, yang namanya barang bekas, pakaian bekas itu sudah ada terstruktur, mafia-mafia sudah ada, jaringan sudah jelas, ada UMKM-nya, ada pedagangnya gitu ya. Bahkan Amerika Serikat aja tidak sanggup menghilangkan praktek seperti ini. Negara Cina yang katanya begitu AI, begitu komputer friendly semuanya, tidak bisa Pak menghilangkan para pelaku-pelaku kelas rendahan seperti ini. Nah, Pak Purbaya berusaha menghilangkan praktek-praktek seperti ini. Nggak bisa Pak Purbaya, nggak bisa. Jadi ini semua hanya untuk popularitas saja menurut gue ya. Tidak akan bisa memberikan efek yang nyata bagi si pedagang karena tidak dikasih solusi, apalagi bagi kita semua sebagai rakyat. Omong kosong ya. Oh, nggak ditutup, nanti kan diisi barang-barang dalam negeri. Gimana isi barang dalam negeri? Lu kira gampang? Orang keluar terus masuk lagi gitu barang dalam negeri gitu. Jadi Purbaya ini terlalu, lagi-lagi ya, Purbaya terlalu simplifikasi, terlalu menggampangkan sesuatu hal. Ini tuh urusan perut Pak, urusan It's duit. 20 gigahours. Nggak gampang, nggak seperti yang lu bayangkan Pak Purbaya. Ya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya Kemenkeu nggak dapat duit. Ya emang iya, pelaku impor pakaian bekas nggak didenda. Ya iya, yang dapat duit siapa? Yang dapat duit adalah Bea Cukai. Lu tahu sendiri Pak Purbaya, kenapa nggak dipecat orang-orangnya? Ya, tapi Bea Cukai Konoha teman-teman ya. Di Indonesia mah pada bagus Bea Cukainya. Ya saya rugi cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu tambah ngasih makan orang-orang di penjara itu katanya. Oke. Cuman apa solusinya nggak jelas kan? Oke, Rike Diah Pitaloka. Oneng ya. Emosi ponpes milik kakaknya ditagih PBB oleh pegawai pajak. Rike, Pak Purbaya tolong. Dari badan Coba gua pendapat putar lagi deh. Tadi suaranya nggak ada ya.
Tadi suaranya nggak ada. Tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya. Nah, si akunya lagi di pesantren Al-Fat Jalen. Ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini pesantren abangku Kiai Yasin yang baru dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa waktu lalu. Belum itu tanah kering ya. Tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya. Nah, sebenarnya pertanyaannya supaya cerdas nih semuanya nih sama Nyi Iroh di sini. Ada aturannya terkait dengan yang namanya PBB itu. Ya, ini dikatakan di pasal 38 yang dikecualikan dari objek pajak bumi bangunan P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yayasan abang gue tuh nggak cari untung, berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya. Oke, karena ini ngomongin pajak, gue akan langsung komentari teman-teman ya. Yang pertama, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah itu bukan urusannya Purbaya. Oke, Bapenda itu urusannya gubernur ya. Silakan siapa tadi? Mbak Oneng ini larinya ke gubernur ya, protesnya ke gubernur atau ke ya daerah lah ya, seperti bupati-pati gitu loh ya. Jadi PBB itu bukan urusannya Purbaya, bukan urusan Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan di bawah itu ada DJP sama Bea Cukai ya. DJP Bea Cukai tidak ngurusin PBB ya. PBB diurusin oleh si gubernur. Kalau mau protes ke gubernur. Purbaya tidak bisa protes ke gubernur. Itu urusannya gubernur sama Mendagri si Tito tuh. Yang kedua, tadi dia bilang PBB itu dapat dibebaskan apabila apa tadi ya? Dapat dibebaskan apabila dia apa tadi ya? Kepotong di sini ya. Ya ini apabila dia itu yayasan sosial gitu ya. Pertanyaan gua, satu, gua mohon maaf nih ya, bukannya gua ngomong langsung kepada pihak kakaknya si Rike. Apakah tempat tersebut punya badan hukum atau tidak? Itu dulu nih. Kalau nggak ada badan hukum, jadi masalah. Yang kedua, dia bilang tidak cari untung. Apakah betul nggak cari untung? Boleh nggak diaudit laporan keuangannya? Jangan-jangan itu cari untung. Ya, kita udah tahu sendiri teman-teman ya, sudah tahu lah ya cerita negeri Konoha di mana lembaga sosial atau agama justru dipakai untuk memperkaya diri, itu sudah biasa, sudah makanan sehari-hari ya di negeri Konoha ya. Jadi yang pertama cek dulu dia yayasan atau bukan yayasan. Yang kedua, apakah betul dia non profit? Mari kita audit. Berani nggak diaudit? Ketiga, mari kita buka-bukaan dong. SPT tahunannya mana? SPT tahunan si siapa kakaknya Rike mana? Kita bongkar. Berani nggak? Kalau berani, gue siap bantu, Bu. Kalau dia berani bongkar, gue siap bantu, gue siap untuk melawan. Tetapi yang kita khawatirkan, jangan-jangan lu nggak siap. Jangan-jangan isi SPT lu, wah. Ya gitu ya, Bu Rike ya. Itu pendapat gue sebagai, ya dikit-dikit paham pajak lah. Oke. Pak Menkeu Purbaya ungkap modus oknum pegawai pajak akali tagihan pajak. Oke. Nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang apakah lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak. Udah nggak jelas ya. Jadi Purbaya ini makin nggak jelas setiap hari teman-teman ya. Tadi dia bilang apa tadi? Gue sampai lupa apa kita putar lagi teman-teman ya. Gue sampai lupa tadi ngomong apa dia. Sama wajib pajaknya. Oke, yang ngatur-ngatur sama wajib pajak ya. Ini kan seperti Rafael Alun, teman-teman ya, seperti Rafael Alun. Oke. Pajaknya sekian, ditembak 10 miliar, kemudian damai di angka 3 miliar, 3 miliar satu buat pajak, satu buat si oknum, satu
2 buat si oknum bagi-bagi sama atasannya, 1 buat bayar pajak. Itu kan cerita umum di negeri Konoha. Oke. Pertanyaan gua, apakah Pak Purbaya sudah baca belum surat gue? Oke. Solusi sangat simpel. Solusinya adalah diperbolehkan merekam di kantor pajak. Atau lebih ekstrim lagi, diwajibkan merekam di kantor pajak. Sesimpel itu kok solusinya. Ya, semua pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak wajib direkam oleh si petugas pajak dan juga menjadi opsional bagi si wajib pajak. Selesai perkara. Selesai masalahnya. Wajib direkam. Ya. Solusi yang sesimpel itu oleh si Purbaya, mau bikin IT lah, mau bikin AI lah, mau bikin Cortex lah, nggak usah Pak, nggak usah. Nanti dulu. Bikinlah kebijakan wajib merekam audiovisual di semua kantor pajak, semua pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak. Selesai urusannya, Pak. Simpel kok masalahnya ya. Lanjut. Menkeu Purbaya 3 bulan lagi bea cukai punya sistem AI. Aduh. Kayak lu ngerti aja AI itu kayak apa gitu ya. Coba kita lihat. Nggak ada. Menkeu sidak dan meeting dengan jajaran bea cukai tanggal 22, hari Rabu ini ya. Menkeu berencana memanfaatkan kecerdasan buatan AI di DJP guna mempersempit ruang praktik curang tersebut. Tidak ada kendala di bea cukai, cuma saya ingin lihat seberapa canggih sih sistem punya bea cukai. Bisa nggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under invoicing. Under invoicing adalah praktik mencantumkan nilai faktur lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi bea masuk atau pajak. Aduh. Waduh, saudara saya orang cukai ada yang baru cicil rumah pula. Rumah lumayan mewah, 26 juta per bulan di Bandung. Kita lihat perkembangan. Aduh. Buset, itu jabatannya apa? Cicil 26 juta per bulan. Dia suka banget nyombingin uang korus malak sama barang-barang sogokan biar dilolosin katanya. Kak, bener ya ternyata. Tetangga saya orang becuk, 3 bulan bisa kebeli rumah di Pick Cash, segede itu duitnya. Udah SST lah teman-teman ya. Kita ini sama-sama tahu ya. Pertanyaan gua, Purbaya udah tangkap belum orangnya? Sudah dipecat belum? Ya. Kalau mau pecat jangan yang kelas-kelas teri, Pak. Yang dipecat selevel Rafael Alun ke atas, Pak ya. Nah, itu baru oke, baru top, Pak. Berani nggak Bapak tangkap mereka. Jangan-jangan lu didor sama TNI kalau lu tangkap-tangkap mereka ini ya. Jangan-jangan ya, mudah-mudahan tidak ya Pak Purbaya ya. Oke. Purbaya emosi ada anak buahnya tukang palak. Mereka bodoh amat. Lu duluan gue ganti katanya. Wow. Kita tahu teman-teman baik cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah. Saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3. Oke ya. Lu duluan gue ganti katanya. Oke. Oke. Lapor bea cukai. Lapor Pak Purbaya ya. Bakal sikat mafia impor, Purbaya kesal tangkap importer ilegal malah keluar biaya banyak. Ada diskusi apa? Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang tadi sudah ya, tapi intinya sih gue pengen mengkritik Pak Purbaya. Lu kasih solusi apa Pak Purbaya? Mereka ini, para pedagang-pedagang di Pasar Senen itu adalah UMKM kelas rendahan. Mereka ini punya bandar. Bandarnya tidak mungkin disentuh Pak. Percaya sama gue ya. Lupakanlah mau menyentuh-nyentuh para bandar, lupakan ya. Nah, pertanyaan gue adalah Pak Purbaya punya solusi apa buat para UMKM ini? Mereka itu makan dari hari ke hari Pak. Oke, apa solusi Bapak buat mereka ini? Cuman mau suruh mereka berhenti dagang? Ya semua orang juga gampang berhenti dagang Pak. Masalahnya kan solusinya apa nih? Punya anak, punya istri mau makan gitu loh. Lagi-lagi hukum dan solusi belum ditegakkan oleh si Purbaya. Kejagung datangi kantor pusat bea cukai. Purbaya bagus katanya. Mampus loh. Pak, soal kantor bea cukai yang digeledah gimana Pak? Digeledah di mana? Digeledah sama bea cukai Pak, yang kantor pusat bea cukai digeledah sama Kejagung. Kapan? Sekarang Pak. Bagus. Kalau Kejagung bisa nambahin tangan di situ, saya senang. Karena kita bersama dengan saya udah bicara juga dengan kejaksaan. Okay. Jadi kalau ada kejahatan nggak ada yang dilindungi. Tapi ya. Oke.
Jadi ini gue belum dengar teman-teman ya. Kita belum dengar mengenai ada isu Kejagung yang mendatangi kantor Bea Cukai untuk ngapain tuh ya. Purbaya menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kejagung ya. Jawabannya keren pisan cuy, gagah Pak Pur. Oke. Gue sih berharap betul-betul ada penangkapan, betul-betul ada penggeledahan sehingga bisa terang benderang ya apa yang terjadi di kantor Bea Cukai. Dan lebih penting lagi adalah di DJP ya, lebih penting lagi ya. Tetapi DJP mainnya lebih kasar, bukan lebih kasar, lebih halus ya, lebih tidak kelihatan ya. Kalau Bea Cukai kan mungkin duitnya bertebaran, orang kasih cash di sana ya. Tapi kalau pajak DJP beda ya, mainnya lebih halus, lebih sulit ditemukan oleh Kejagung maupun KPK ya. Tapi dimulai dari Koltes aja lah. Dimulai dari Koltes 1,3 triliun kan udah kelihatan Pak ya. Oke. Pak Purbaya bakal blacklist importir pakaian bekas. Iya Pak, udah ngomong ya. Blacklist mah gampang. Blacklist itu cuma sebuah keputusan. Tapi pertanyaan gue kan solusinya apa? Solusi apa buat mereka tuh nggak jelas. Kemudian lu nge-blacklist, pertanyaannya adalah bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana mencegah hal itu terjadi di kemudian hari, gitu loh. Kan lu tahu sendiri, pelakunya itu orang dalam. Kita semua tahu pelaku orang dalam, tapi kan gimana caranya untuk supaya ini nggak terjadi lagi, gitu kan? Menkeu goyang Bekasi, kasus dugaan jual beli jabatan jadi sorotan. Apa ini? Purbaya mengatakan praktik jual beli jabatan di Pemda masih terjadi sampai saat ini. Salah satunya di Bekasi. Data KPK mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah audit PPK di Sorong dan Meranti jual beli jabatan di Bekasi sampai efektif BUMD. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Bukan hanya belum selesai Pak, rusak total Pak. Semuanya rusak. Gara-gara apa? Gara-gara Joko Wow yang mulaikan kerusakan negara kita ini ya. Banyak di Bekasi mah Pak, awalnya di Ono, saudaranya Pak Ono yang udah duluan duduk jadi gampang deh masuk ASN. Nah, gimana yang perbaiki negara kita ini teman-teman ya? Gue sempat kepikiran mau berkontribusi gitu ya, mau memberikan ide-ide gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, Amerika aja 200 tahun merdeka kan? Terjadi gitu loh, gelombang bagus, jelek lagi, bagus lagi, rusak lagi, sekarang ke Donald Trump rusak lagi. Jadi lingkaran kehidupan tuh selalu berputar. Jadi gue berpikir enggak lah, gue nggak akan terlibat ke dalam urusan-urusan beginian. Biarlah sesuatu terjadi sesuai yang seharusnya terjadi, gitu sih. Jadi gue tidak pusing lagi dengan urusan beginian. Ya semua akan terjadi ya seperti kehendak alam aja udah. Purbaya sebut hanya bisa putihkan 100 orang slick OJK ya. Jadi waktu itu kan ada isu tuh 110.000 debitur di dalam daftar hitam slick OJK, hanya 100 orang yang bisa dipulihkan karena berbagai masalah. Ya memang tidak gampang teman-teman ya. Karena kalau ada 1.000 orang yang diputihkan, nanti yang 100.000 lagi pengen juga dong diputihkan ya. Kayak gue ini blacklist BI teman-teman ya. Dan gue juga pengen dong diputihkan ya. Gue senang dengan berita ini. Tapi ternyata setelah gue dengar lagi, yang diputihkan hanya yang punya hutang 1 juta. Ya nggak jadi dah. Nggak jadi senang gue. Oke. Viral video Menkeu Purbaya tolak salaman Denny Surjantoro. Netizennya kepo. Oke. Siapa sih? Mana sih? Oh, yang ini. Wah. Wah. Kelihatan banget ini. Wah. Ada dendam apa dia sama si Denny Surjantoro? Sebuah video singkat yang menampilkan Menteri Keuangan perhatian ya. Tampak Purbaya turun dari mobil mengenakan kaos oranye dengan jaket yang juga hadir sang istri ya. Namun dia tidak menerima jabatan tangan pria yang menyambutnya. Denny Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Sikap ini menuai spekulasi publik yang tak sedikit menuding Denny melakukan kesalahan yang membuat Purbaya kesal. Kalau Menkeu udah nggak mau nyalamin, berarti kerjanya nggak benar itu ya. Sudah nggak beres kinerja di kaca mata dia. Oke. Sikat Pak Pur. Wow. Itu kelihatan jelas teman-teman ya. Sudah jelas banget dia nggak mau salamin sama orang itu tuh. Gila. Digituin sama Purbaya.
Salah apa nih orang? Tapi gue duga sih dia ini kasih informasi yang salah ke Purbaya ya. Kan Biro Komunikasi nih. Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan ya. Oke, kita nantikan prosesnya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang sudah hari ke-44 dari 90 hari ya. Kita terus memantau dan menganalisa dan mengawal pekerjaan dari Pak Purbaya ya, karena dia sendiri yang menjanjikan sejak awal bahwa dia mau memperbaiki negara ini bisa pertumbuhan ekonomi 6, 7, 8% ya. Dia ngomong ya. Jadi gua akan pantau terus sampai 90 hari kita lihat bagaimana apakah benar-benar dia bisa menghasilkan kinerja yang baik ya. Kenapa begitu? Karena kita pernah punya mimpi buruk bertemu dengan seorang oknum menteri dan oknum presiden yang merusak negara kita. Semua dimulai dari apa? Dimulai dari popularitas. Dimulai dari masuk gorong-gorong, akhirnya jadi presiden, menjadi media darling, sama seperti Purbaya hari ini. Tetapi masa depannya kita berharap Purbaya tidak sama dengan mereka. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.